Pintok, ngobrol seru Gitu Radio bersama DLH Provinsi Jawa Barat. Di hari ini kita akan lebih tahu tentang informasi-informasi dan kita akan lebih aware juga. Betul. Ya. Dan kita pengen tahu juga seputar alternatif solusi pengendalian pencemaran limbah ternak ke sungai. Bersama narasumber kita hari ini Rosana Dila. Betul. Yang sudah hadir barengan Gege Maula dan juga Ocha. Di sini ada Bapak Insinyur Arif Perdana STMT. Selaku Ketua atau mungkin Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA TPST yang sudah hadir. Dan juga ada Bapak Gun Gunawan, Ketua Komunitas Agro Priangan. Tema kita hari ini adalah alternatif solusi pengendalian pencemaran limbah ternak ke sungai. Betul sekali. Pasti kamu udah mulai penasaran kan, pengen nanya-nanya. Iya. Emang pengen nanya apa sih, Gege? Nah, di sini mumpung juga ada juga yang tahu semua Ahlinya, informasi betul. atau mungkin ahlinya juga. Di sini ada Pak Arif dan juga ada Bapak Gun. Nah, di sini aku pengen nanya nih kepada Kang Arif dulu ya. Aku manggilnya Akang aja ya berarti siap. Kang Arif, ini mengenai tingkat kesadaran masyarakat sekarang atau mungkin saat ini terhadap bahaya pembuangan limbah peternakan ke sungai itu seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat kebanyakan peternakan sapi itu kan berada di wilayah atas ya. Yeah. Dan memang seperti kita tahu bahwa hulu Sungai Citarum itu berada di Gunung Wayang atau di daerah Kertasari. Dan tentu saja itu juga di sana juga salah satu merupakan sentra peternak juga, termasuk juga di tempatnya Kang Gunggun ya, di Ciwidey, kemudian di Jayagiri, Lembang juga ya. Nah itu bisa lihat kita di aliran air memang kalau di hulunya itu masih kecil ya, seperti selokan gitu ya, seperti selokan. Jadi belum terlihat seperti Citarum yang di bawah sekarang begitu besarnya gitu ya. Jadi memang nggak terlihat sebetulnya kalau lihat dari segi volume pencemaran. Cuma kalau kita lihat dari misalnya lebar selokan yang segitu kecil, kemudian kita lihat kualitas airnya yang memang tidak jernih, artinya memang kalau kita lihat sedikit berwarna hijau muda gitu ya, indikator bahwa di situ memang terjadi pencemaran terkait dengan kotoran sapi gitu ya. Karena kalau misalnya dari sumber-sumber lain mungkin warnanya juga berbeda. Misalnya untuk tekstil akan menghasilkan warna yang berbeda kan. Nah karena ini karakteristik tadi ya, wilayahnya sentra peternakan, kemudian kita lihat secara fisik di selokan-selokan merupakan hulu Sungai Citarum ini terjadi pencemaran dari limbah sapi. Jadi kalau dilihat memang masih kurang kesadaran masyarakat terutama peternak ya. Jadi mereka mungkin mengira bahwa karena ini sungainya masih kecil, mungkin efeknya tidak terlalu besar gitu ya. Dengan sedik mungkinnya kita secara ini dan sungai juga kecil gitu kan. Tapi kalau banyak kan itu jadi bermasalah ya. Yang tidak kecil membesar ya memang berdasarkan hasil survei tim kami memang salah satu kontribusi pencemaran terhadap Sungai Citarum adalah dari kotoran hewan, sapi terutama gitu ya. Karena di wilayah-wilayah yang kita identifikasi itu memang terdapat banyak sekali sentra peternak sapi. Nah oleh karena itu kami berkomitmen gitu ya, gimana caranya gitu ya supaya kan harus tetap ada peternak madu ya. Kita kurang melarang peternak susu kita perlu gitu kan. Tetap harus ada gitu ya. Nah, bagaimana limbahnya gitu ya. Nah, limbahnya kita edukasi kepada teman-teman di Kementerian Pak Gun ini bahwa ada loh metode ramah lingkungan yang bisa menghasilkan gitu ya daripada si limbah ini dibuang ke aliran sungai. Nah, terbukti nih teman-teman Kang dan teman-teman ini sudah terbukti dan alhamdulillah juga sudah kita survei sama-sama ke sana gitu ya bahwa ada metode, ada cara untuk mengurangi beban pencemaran akibat limbah ini ke dalam sungai-sungai gitu ya. Sebetulnya secara fisik kita lihat memang betul ada selokan kecil mah kan terlihat terlalu berefek tapi kalau itu banyak ya akhirnya akan berdampak besar terhadap Sungai Citarum. Betul sekali, karena dari yang hal-hal yang kecil kalau dibiarkan akan semakin membesar nantinya. Betul. Pandangan orang di sana, oh ini hulunya kecil nih, padahal kan itu meluas apa ya? Itu. Berarti kalau misalnya menurut Bapak nih, apa nih tantangan terbesar dalam mengubah perilaku masyarakat, khususnya kan tadi ada peternak sapi karena dari kotoran sapi juga ya, untuk tidak membuang kotorannya ke sungai. Jadi mungkin selama ini masyarakat peternak mengira bahwa mengolah limbah sapi itu susah, ya. Jadi mereka mikirnya lihat piceun ya. Namanya di depan ada selokan, walaupun selokannya mengarah ke Citarum kan. Jadi daripada susah, mereka belum aware aja bahwa ada loh pengolahan limbah itu yang memang mudah gitu ya. Kemudian juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bisa diaplikasikan dengan teknologi yang tidak terlalu rumit gitu ya. Jadi itu yang kira-kira perlu kita sampaikan gitu ya. Ayo sama-sama kan kalau misalnya
ibaratnya kita berkontribusi sedikit apapun gitu ya, apapun lah, misalnya kita membuang sampah tidak sembarangan gitu ya, walaupun sampahnya kecil, tapi kalau kita lakukan sama-sama ini kan efeknya besar gitu kan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Mari kita lakukan walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana, tapi jika kita lakukan bersama-sama, kita kompak, ini akan berdampak besar terhadap lingkungan sekitar. Itu yang harus kita sampaikan. Dan ada loh cara yang memang bisa kita lakukan sama-sama, tidak harus mikir terlalu jauh lah, gampang kok gitu ya. Saya lihat juga di sana, nanti mungkin Pak Ugun bisa jelaskan lebih detail. Gampang, nggak susah. Jadi tinggal ditebarkan, ternyata bisa ada yang dipanen, bisa kita manfaatkan, malah bisa dibuat untuk pupuk tanaman kopi, kopinya enak gitu ya. Nah, jadi gitulah. Itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini mari kita olah sama-sama, dan ada teknologi atau cara yang nggak rumit gitu, bisa kita lakukan dengan teknologi yang sangat sederhana. Gitu. Jadi banyak sekali alternatifnya ya. Hal-hal yang bisa dilakukan bahkan dari dalam artian kotoran sapi itu sendiri ataupun dari limbahnya itu sendiri ya Pak ya. Itu dia. Nah, sesuai dengan judulnya hari ini, alternatif solusi pengendalian pencemaran limbah ternak ke sungai. Nah, di sini aku juga sempat dengar nih Kang Gunggun dan juga Kang Arif ada kompensasi IPAL Saribukti. Nah, itu yang pengen aku highlight atau mungkin pengen lebih tahu. Mungkin bisa dikasih tahu untuk prosesnya atau mungkin jadi salah satu upaya dalam pemenuhan perizinan TPPAS Regional Saribukti. Ya. Jadi yang namanya TPPAS regional gitu ya, itu kita menerima sampah namanya regional, artinya tidak hanya digunakan oleh satu kabupaten kota. Betul. Nah, Saribukti ini digunakan oleh 4 kabupaten kota. Bayangkan, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, Bandung Barat. Sampah yang masuk ke sana 1.200 ton per hari sekarang. Dulu sempat 1.900, tapi karena kebakaran kita lakukan pembatasan. Bayangkan sampah sebanyak itu gitu ya. Seperti apa efeknya? Salah satunya adalah pencemaran terhadap lingkungan, terhadap sungai gitu ya. Sehingga kami di sana membangun IPAL namanya, instalasi pengolahan air limbah atau air lindi gitu ya. Nah, memang berdasarkan peraturan KLHK, ketika kita membuang limbah ke badan air, itu ada 2 alternatif. Yang pertama, kita bisa manfaatkan kembali, atau kita bisa buang setelah baku mutu ya. Jadi baku mutunya tercapai dulu, kita bisa buang. Tapi karena Citarum ini sudah melebihi daya tampungnya, maka harus ada kompensasi dengan pembuangan kita itu. Jadi walaupun kita sudah olah airnya memenuhi baku mutu, tapi karena Sungai Citarum ini sudah melebihi daya tampung, daya dukungnya, maka diwajibkan kita memberikan kompensasi. Jadi kita buang Saribukti nih, kita harus kompensasi di tempat lain. Salah satu yang kita pilih dari tempatnya Kang Gunggun ini, gitu ya. Karena kita lihat, kita hitung-hitung secara ilmiah, jika kita membuang air limbah ke sungai di sekitar Sungai Saribukti itu, anggaplah angkanya mungkin sekitar 12 liter per detik gitu ya, angkanya gitu ya. Nah, kita hitung-hitung dengan berbagai metode-metode yang tadi saya katakan, itu kita bisa mengkompensasi dengan mengolah limbah kotoran ternak sebesar 460 ekor. Itu ada hitung-hitungannya gitu ya. Nah, jadi betul kita cari nih lokasi yang cocok di mana gitu kan, yang kira-kira jumlah ternak sapinya sesuai gitu ya. Kemudian ada tokoh-tokoh penggeraknya, terpilih lokasinya di Kang Gunggun ini gitu ya. Dan saya coba lihat sana, survei sana juga alhamdulillah ya Kang Gunggun ya, berjalan dengan baik, melibatkan masyarakat gitu ya. Kemudian peternak di sana juga mau terlibat. Jadi mudah-mudahan ini kita menjadi proyek percontohan juga ya kepada pelaku-pelaku industri yang lain. Industri manapun boleh membuang limbah ke Saribukti asal sesuai baku mutu dan memberikan kompensasi tadi. Makanya kita sebarkan, selain kita, mangga sok masih banyak tuh kotoran sapi yang harus diolah. Maka siapapun industri yang ingin terlibat bisa bekerjasama dengan timnya Kang Gunggun ini. Gitu. Menarik ya, berarti banyaklah solusinya ya yang bisa kita bantulah untuk ini itunya ya. Nah, tadi kan disebut juga nih dari usahanya dari Kang Gunggun gitu kan ya. Nah, sebenarnya apa sih alasannya Akang nih memilih budidaya cacing tanah sebagai solusi utama dalam mengolah limbah peternakan ini nih Kang? Ya, terima kasih Mbak Ocha. Mungkin alasan pertama saya memilih budidaya peternakan cacing sebagai salah satu alternatif pengolahan limbah kotoran sapi khususnya, dikarenakan cacing sendiri di sini membutuhkan pakan 100% dari bobot tubuh. Jadi 1 kilo cacing itu bisa menghabiskan konsumsi makanan sebanyak 1 kilo. Jadi kalau kita asumsikan dari 1 ekor sapi rata-rata 15 kg, cukup dengan 15 kilo cacing itu udah selesai dalam 1 hari 1 malam. Jadi bisa kita katakan cacing di sini sebagai indikator pengurai
limbah peternakan khususnya yang efektif. Terutama peternakan cacing ini tidak terlalu ribet dalam SOP standar operasional produksinya. Cukup 1 kilo ditebarkan dalam tanah yang matang. Besoknya bisa langsung ditebarkan limbah kotoran sapi 1 kilo itu akan selesai dalam waktu 1 hari. Wah, cepet jadi ya. secara bukti nyata pengolahan limbah khususnya kotoran sapi bisa berjalan secara berkesinambungan. Nah, di sisi lain, kenapa kita pilih peternakan cacing? Kan banyak jenis-jenis peternakan karena peternakan cacing sendiri di sini cacing adalah hewan penghasil protein tertinggi. Jadi untuk pengolahan limbah bisa berdampak dalam ekonomi yang cukup luas. Salah satunya pakan ternak, umpan pancing, pakan ikan. Jadi untuk pengolahan limbah kotoran sapi bisa berjalan secara berkesinambungan. Oh, keren, Ja. Iya. Jadi Ternyata, pas banget ya, ini sinambungan banget. Betul. Jadi di 1 kilo cacing itu perbandingannya dengan 1 kilo limbah kotoran sapi. Sapinya. Oh, iya. Cepat lagi, cuman beneran tadi semalam Sehari, ya? semalam doang. Itu berarti satu malam itu total habis ya, Pak? Total habis. Total habis ya? Iya. Oke, jadi Laper kayaknya ini. Iya. Tadi kita udah dikasih tahu tuh Iya. ada usaha dengan cacing tanah, Betul. dan gimana cara prosesnya dan Yes. lain-lainnya ya kan ya. Betul sekali. Nah sekarang aja penasaran nih Pak Kang, gimana sih peran Agro Prianger ini dalam program ini dan seperti apa nih dukungan yang konkret dari Dinas Lingkungan Hidupnya? Kalau Agro Prianger sendiri di sini sebagai mitra ya, Mbak ya, sebagai mitra PSTR dan peternak. Karena kita lihat dalam tempo kerja si peternak itu sendiri, untuk menunjang SOP budidaya sapi itu sangat padat. Kita dari komunitas bisa asumsikan bahwa si para peternak itu cukup waktu 5 jam dalam waktu untuk istirahat selesai dalam budidaya sapi. Jadi di sini kita sangat riskan sekali kalau si peternak itu diarahkan wajib ya untuk mengelola limbah peternakan itu sendiri. Bahkan dari satu orang itu yang memiliki 5 sampai 10 ekor. Jadi mereka waktunya sangat padat sekali. Nah, di sini Agro Prianger berperan sebagai pihak ketiga mitra yang berkesinambungan untuk ikut serta mengelola limbah peternakan sebagai alternatif dijadikan pakan dari budidaya cacing. Nah, Dinas kebetulan dalam perjalanan kami dalam pengolahan limbah peternakan hadirlah Dinas Lingkungan Hidup beserta PSTR memberikan dukungan dengan moral, sarana prasarana untuk mengelola limbah tersebut sebagai sarana edukasi dan pengetahuan kepada para peternak khususnya umumnya para pelaku pecinta lingkungan. Seperti itu. Oke, jadi dukungan satu sama lain ya. Betul. Dari pihak satu dan pihak lainnya juga agar terciptalah hal yang diingin ya Pak. Betul sekali. Nah, ini aku penasaran untuk prosesnya. Dalam artian juga proses limbah ini bisa menjadi pupuk atau mungkin produk yang lainnya. Itu bisa dibilang sulit ya? Saya bisa katakan sulit karena kebanyakan manusia itu tidak melakukan. Oh, oke. Nah, bisa dibilang mudah kalau si pihak individunya mau melakukan. Contoh aja kita istilahkan di mana hewan yang tidak membutuhkan pakan. Iya. Contohnya manusia sebagai makhluk individu kita membutuhkan konsumsi. Si cacing sendiri di sini membutuhkan pakan 80% protein. Salah satunya terdapat dari kotoran sapi. Nah, si kotoran sapi itu cukup diberikan langsung kepada cacing. Nah, si cacing itu akan memproses makanan tersebut. Dalam 1 hari mereka akan membuang kotoran atau BAB ya. Nah, setelah BAB otomatis dari gas, bau, aroma si kotoran sapi itu langsung hilang besoknya. Nah, itulah yang dinamakan pupuk kascing. Kascing. Oke. Kascing. Si kascing ini tidak ada proses berikutnya, cukup disimpan dalam kemasan, disimpan di tempat yang teduh selama 1 minggu, udah dingin bisa langsung dibawa ke kebun. Nah, seperti itu. Jadi sangat memungkinkan sekali kalau limbah peternakan sapi sangat cocok dijadikan mitra pelaku petani sebagai pemanfaatan akses pasca panen dari budidaya cacing. Jadi saling mendukung antara pihak peternakan sapi dan pihak pelaku pertanian, khususnya seperti itu. Dan selain pupuk sendiri kita juga mendapatkan daging cacing. Daging cacing yang dimana notabene daging cacing ini kaya akan unsur protein.
jadi dimakan gitu maksudnya daging cacing. Contoh. Ditambul Bapak, ditambul. Contoh, kalau suka silakan. Tapi kita akan di sini khusus untuk ternak. Oke. Jadi pola pertanian terpadu ini di sini akan terjalin antara limbah diproses oleh cacing nanti akan mendapatkan pupuk dan mendapatkan daging cacing sendiri. Jadi daging cacing ini dibutuhkan oleh seperti hewan ikan, seperti angsa, burung kicau malah. Banyak komunitas-komunitas burung kicau yang notabene komunitas di sini pelaku kelas menengah ke atas. Jadi sangat disayangkan sekali peluang bisnis ini jika tidak dikelola, yang dimana pakannya penunjang kegiatan usaha tersebut hanya sebuah limbah yang dianggap sebelah mata oleh para pihak. Tapi PSTR dan dinas memberikan sarana prasarana untuk memperluas edukasi dan pemahaman pelaku peternak, khususnya pelaku peternak sapi, untuk berani melakukan dalam pengelolaan limbah sapi menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Wah, keren tuh, cocok banget tadi buat burung kicau ya Pak ya? Iya. Kenari Bapak? Kenari, murai. Biasa. Nah kalau misalkan sekarang Oce penasaran pengen nanyanya ke Pak Arief nih. Nih Pak, setelah kan penerapan program ini nih, kira-kira ada nggak sih perubahan yang paling dirasakan oleh masyarakat tentunya nih, baik dari sisi lingkungannya, ekonomi maupun kesehatannya nih? Ya, yang paling kasat mata tadi disampaikan ya. Ketika pertama kali saya datang ke sana, lihat selokan atau saluran gitu ya, walaupun kecil tapi warnanya juga ya hijau muda gitu ya, pekat gitu ya. Tapi setelah penerapan programnya, alhamdulillah kesana lagi udah agak jernih itu airnya. Jadi sudah dari segi estetika udah lebih bagus lah gitu ya. Daripada saya pertama datang airnya begitu butek lah bahasa Sunda makanya. Nah kalau udah sekarang udah kelihatan udah agak jernih gitu ya. Jadi kalau dari segi kesehatan saya kira itu udah sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Minimal dari segi tadi estetika dan juga dari segi bau, karena ketika masuk ke lingkungan situ sudah agak segar sekarang gitu ya. Tidak lagi tercium bau-bau aroma tidak enak dari selokan itu gitu. Itu sudah sangat terasa dari segi itu ya. Nah kemudian tadi yang ditanya, saya ingin kembali ke pertanyaan sebelumnya, boleh? Boleh. Yang dari tadi DLH ya. Ya jadi memang kalau kita sebagai kayak sifatnya ada dua DLH ini berperannya. Tadi yang sebagai kompensasi tadi ya. Artinya kompensasi bahwa kita membuang limbah ke Sungai Citarum, artinya kita harus mengeluarkan biaya. Itu ada satu konsekuensi logis ya. Jika kita ingin disebut sebagai pihak yang tidak mengeluarkan limbah, tentu saja kita harus mengeluarkan effort atau biaya untuk mengelola limbah itu. Nah sama ketika kita melakukan penerapan kompensasi ini, kita juga mengeluarkan biaya. Yang pertama untuk bangunan ya, bangunan kita bangunkan buat teman-teman bekerjanya Kang Gun-Gun gitu ya. Kemudian juga dalam 1 tahun ini kita coba bantu biaya operasionalnya, misalnya BBM untuk motor pembawanya gitu ya, honorarium lah, yang kira-kira bisa kita biayai gitu ya. Nah itu peran kita sebagai kompensator, artinya yang harus memberikan kompensasi terhadap Sungai Citarum. Yang kedua peran DLH sebagai edukator atau penyebar informasi, pendidik, bagaimana caranya kita untuk mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Nah ini kita lakukan juga, artinya kita mengajak pelaku industri dimanapun gitu ya di Jawa Barat ini, bahwa mangga silakan Anda berkompensasi untuk pembuangan limbah dengan membantu teman-teman penggiat komunitas cacing ini di wilayahnya. Banyak juga ya selain di Jayagiri ya. Ada di Jayagiri, ada di mana lagi? Di Pangalengan. Ciwidey. Di mana yang dekat sini tuh yang di Cinunuk ya. Ada juga binaan Kampung juga. Jadi masih sangat banyak peluang bagi teman-teman pelaku industri yang ingin berkontribusi untuk mengurangi pencemaran di Citarum ini gitu ya, dengan membantu komunitasnya Kang Gun-Gun ini. Ini kita lakukan juga peran itu. Wow, jadi perannya sangat signifikan juga ya Pak ya. Selain juga tadi juga sangat membantu untuk apa yang dibutuhkan baik dari akomodasi, transportasi dan segala macamnya, juga sebagai edukator juga. Yang tentunya ini poin penting juga, kamu sebagai masyarakat tuh ya, tak hanya dari edukator, tapi kamu penerima informasinya juga harus aware. Betul banget. Coba berarti jangan buang sampah ke sungai lagi. Bener. Bukan kotoran aja tuh, Ge. Iya, pengelolaannya udah keren banget nih. Iya. Dari semua lokasi Pak, Bandung Utara udah, Bapak Ciwidey. Bandung Selatan, terus juga di Cilengkrang ya Pak ya, itu Bandung Timur, Bandung Barat udah ada juga. Di Lembang tuh semua udah terpenuhi juga, jadi gampang banget tuh. Di sini mungkin untuk Kang Arief
sebagai mungkin juga kita sebagai masyarakat nih sering ada yang namanya kesalahan. Kesalahan umum yang sering dilakukan atau mungkin kesalahan-kesalahan yang bisa dibilang minor, yang kecil yang sering dilakukan oleh masyarakat itu seperti apa dan mungkin gimana nih cara meminimalisir atau mungkin menanggulangi itu? Ya, memang kebanyakan orang mengira kalau pengolahan limbah itu mahal gitu ya. Memang tidak sepenuhnya salah. Kalau memang limbahnya banyak gitu ya, ketika limbah volume besar harus diolah itu pasti akan memerlukan biaya yang cukup besar juga. Tapi kalau tadi ya skala peternak gitu ya, dengan mungkin hanya maksimal 10 ekor sapi gitu ya, ya tidak terlalu mahal juga tadi yang Pak Gun sampaikan gitu ya. Kan cuma disebar gitu aja gitu ya, dikasih tebar cacing, nanti di hari berikutnya si kotoran limbahnya udah nggak ada. Nah itu kan metode yang sederhana, gampang yang tidak alasan bagi kita untuk tidak bisa melakukan itu sebetulnya gitu ya. Jadi itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa sebetulnya jika kita mau tadi yang Pak Gun sampaikan juga, kalau kita mau sebenarnya nggak ada yang susah gitu ya. Jadi kalau kita niat bahwa kita sudah aware bahwa limbah sapi ini walaupun tadi ya kelihatannya kecil, tapi kalau banyak itu dampaknya besar. Jadi kalau kita sudah aware seperti itu, ya kita edukasi kepada masyarakat bahwa mari kita lakukan sama-sama gitu ya. Kalau bicara limbah sapi, kadang-kadang memang teknologi yang umum digunakan adalah dengan mengumpulkannya di satu tempat, kita sebut pengolahan komunal gitu ya. Kemudian direaksikan sehingga menghasilkan gas biasanya, biogas, sebenarnya gitu kan, biogas dari kotoran sapi itu yang umum. Ini yang kawan-kawan ini terobosan gitu ya dengan metode cacing ini bahwa hanya dengan ditebar dikasih cacing bisa selesai dalam waktu 1 hari gitu ya. Jadi ini tidak harus bikin suatu pengumpulan yang besar kemudian rumit gitu ya. Hal yang sederhana ini bisa kita lakukan. Jadi mari kita sama-sama pahami bahwa jika kita berniat untuk berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, tentunya selalu ada cara gitu ya. Nah, ini Kang Arif, satu lagi nih, ini dari sektor mungkin rumah tangga nih, ada mungkin tips atau mungkin triknya juga untuk masyarakat umum agar kita lebih juga bisa memilah dan mengelola limbah rumah tangga supaya tidak mencemari lingkungan atau mungkin juga tidak mencemari aliran sungai. Ya, sebetulnya untuk pengolahan limbah rumah tangga ini ada 2 yang memang sangat selalu signifikan dalam pencemaran ya. Yang pertama limbah cair. Limbah cair itu sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga kita, cuci piring, cuci baju, buang air kecil, buang air besar gitu ya. Nah ini ada cara pengolahan tersendiri yang paling sederhana yang memang gimana caranya supaya tidak sampai langsung dibuang ke sungai. Kalau secara paling praktis mungkin kita kenal dengan septic tank gitu ya. Septic tank itu untuk pengolahan limbah padat dari aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Itu bisa digunakan septic tank, bisa skala rumah tangga, bisa skala komunal lebih besar gitu ya, bisa. Jadi sebetulnya memang jika kita tahu caranya gitu ya, ini sebenarnya nggak terlalu sulit juga gitu ya. Terus yang kedua sampah gitu ya. Ini yang paling mempunyai kontribusi besar gitu ya. Yang pertama limbah cair, yang kedua sampah limbah padat. Nah sampah pun juga sebetulnya kalau kita mau artinya gitu ya, yang tadi kata mau tadi ya, kalau kita mau sebetulnya banyak cara supaya gimana sampah ini tidak masuk ke sungai. Nah memang salah ketika sampah tertahan di rumah tangga, tentunya masyarakat sekarang kan bingung ya sampah dikemanakan kan. Nah untuk masyarakat yang tinggal di sungai ya praktis saja kan, hujan gede ya, hujan gede, buang ke sungai kan. Kelihatan begitu hujan selesai sampah menumpuk di muara-muara sungai itu, Oxbow mungkin dengar kan? Yang viral-viral itu kan, Oxbow sampah menumpuk di sana, ya kan harus kita angkut lagi ya, kita keruk, kemudian akhirnya kita bawa juga ke TPA ya, serajing bohong gitu ya, kita batasi tapi ternyata sampahnya dibuang ke sungai. Nah kalau kita mau sebetulnya masih banyak cara-cara gitu ya, walaupun memang itu adalah kewajiban pemerintah betul, jadi pemerintah harus melayani seluruh warga supaya tidak membuang sampah. Tapi kalau kita mau sebetulnya masih banyak cara-cara. Misalnya sampah dibuat tadi misalnya yang sekarang sedang cukup itu adalah dengan maggot. Jadi ada metode larva black soldier fly atau lalat hitam gitu. Itu juga sama, metodenya sama. Jadi berapa kilogram larva lalat itu bisa memakan sampah organik gitu. Itu ada seperti itu juga. Sama sebenarnya mirip-mirip teknologi dengan yang paling ini gitu ya. Kemudian yang sudah umum mungkin pengomposan gitu ya. Atau yang sekarang cukup in juga namanya lubang cerdas organik. Jadi kita buat skala rumah tangga hanya untuk pipa berdiameter 4 inci,
kedalaman 1 meter, sisa-sisa sampah dari rumah kita yang sedikit-sedikit bisa dibuang ke situ. Kuncinya tadi itu ya, edukasi terus menerus sehingga masyarakat itu aware. Yang tadi saya sampaikan, upaya kita yang kecil kalau kita lakukan sama-sama itu dampaknya cukup besar. Apalagi sampah ini kan kita juga masalahnya TPA Sarimukti sudah sangat penuh. Betul, Akan sangat berarti siapapun orangnya yang mau atau mampu mengurangi sampah sejak dari sumbernya itu sangat berarti bagi kami gitu ya sebagai pengelola TPA Sarimukti itu. Makanya tuh jangan buang sampah sembarangan. Betul. Ya. Bahkan juga di rumah sendiri, mulailah rapi-rapi, buanglah atau mungkin juga pengolahan lah limbah atau mungkin sampah itu sendiri dengan baik. Jadi banyak dipisah. banget caranya. Iya. Mana yang bisa mana organik sama anorganik. Tadi juga udah dikasih tahu caranya gimana. Bener, jangan pernah tuh ya dengan sistem pelangga pelongo alung. Biasanya gitu tuh kalau masyarakat pelangga pelongo, oh nggak ada siapa-siapa gitu ya. Itu jangan. Oke. Nah, Pak mau nanya, saya tinggal dekat aliran sungai. Apa aja tanda-tanda air sudah tercemar limbah ternak dan gimana dampaknya buat kesehatan warga sekitar? Boleh silakan Kang Arif. Ya, terima kasih. Ya, tadi saya sampaikan memang secara kasat mata bisa kita lihat gitu ya. Yang air kalau kita ikut standar air itu tidak boleh berwarna. Secara kasat mata ya, tidak boleh berwarna, tidak boleh berbau. Itu air yang dinyatakan layak gitu ya. Dengan untuk berbagai keperluan. Tapi ketika sudah terjadi perubahan warna, yang tadi untuk kotoran sapi ini warnanya agak sedikit kehijauan gitu ya. Nah, ini tanda-tanda ini sudah tercemar gitu ya. Kemudian juga pasti ada baunya kan. Nah, itu sudah tidak layak digunakan. Nah, memang untuk lebih mengetahui saja lebih detail tentu saja harus ada pengukuran laboratorium, ada sampling. Sudah kita lakukan sebetulnya tapi hasilnya belum keluar. Nah, memang indikatornya banyak ya kalau untuk yang ketika sudah keluar standar kualitas air itu dari segi BOD, COD, kemudian kandungan nitrogen dan lain-lain. Yang paling penting adalah nilai bakteri patogen. Dalam hal ini diwakili oleh angka kandungan bakteri E. coli. Memang secara bakteri itu tidak berbahaya bakteri E. coli itu, tapi itu indikator bahwa ketika nilai bakteri E. coli-nya tinggi itu terdapat banyak bakteri patogen di situ sehingga tidak layak minum. Nah, hal-hal ini memang harus selalu dilakukan katanya. Kalau kita ingin pengen tahu sebagaimana kualitas air itu ya harus diukur, nggak bisa dilihat gitu aja gitu ya. Nah, ada standar air minum, ada standarnya. Misalnya untuk air minum angkanya harus berapa, adalah bisa dilihat di Google juga standar kualitas air minum gitu ya. Jadi intinya kalau secara kasat mata jika sudah terjadi perubahan warna maupun bau itu sudah pasti tercemar. Dan harus ada upaya untuk menguranginya itu gitu ya. Bagaimana caranya lagi? Ya harus kita lakukan analisis laboratorium supaya lebih mendalam. Kalau sudah ada angka-angkanya akan kelihatan upaya apa yang bisa dilakukan. Kalau misalnya warnanya bagus, baunya tidak ada, tapi bakteri E. coli-nya ada gitu ya, itu bisa cukup direbus, itu udah aman gitu untuk diminum. Tapi kalau nilainya cukup tinggi ya tentu saja itu nggak layak lah untuk diminum. Paling juga ada standarnya. Ada golongan air yang layak untuk air minum, untuk pertanian, industri, pariwisata, ada standarnya gitu. Oke, balik lagi ada standarnya itu ya Pak. Ada standar. Harus dicek juga agar kita lebih tahu juga. Mungkin ini nggak kerasa sebagai penutup harapan dari Kang Arif atau mungkin dari Kang Gun-Gun ya untuk jangka panjang, terhadap kualitas Sungai Citarum dan ekosistem. Silakan Kang Arif. Ya. Tidak terasa ya sebetulnya pemerintah mencanangkan Citarum itu udah hampir 10 tahun gitu ya. Sejak awal pemerintahan Pak Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya harus kita akui memang hasilnya beberapa daerah memang cukup berat gitu ya kondisinya. Tapi di beberapa daerah juga cukup berhasil saya kira ya. Bapak bisa lihat teman-teman juga semua ada di daerah-daerah Oxbow, daerah Bojong Soang, kemudian daerah sepanjang Citarum itulah ya. Itu kualitas sungainya sudah cukup membaik dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu gitu ya. Dari beberapa daerah yang cukup berat di sentra-sentra industri, Ranca Ekek dan lain-lain, Majalaya gitu ya. Ini memang masih dalam kondisi yang cukup kalau kita istilahkan sebagai tercemar ringan menuju sedang gitu ya. Jadi memang ini memerlukan upaya terus-menerus gitu ya. Yang sekarang kami lakukan di Satgas Citarum Harum itu dengan penegakan hukum. Jadi kalau memang terdapat pabrik yang teridentifikasi mencemari, ya biasanya teman-teman tuh suka langsung dicor gitu ya, si IPAL-nya itu gitu ya. Kemudian juga kami selaku pihak DLH mengedukasi, memberikan penghargaan, ada program popper gitu ya,
Artinya ada penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah berkinerja baik dalam hal pengelolaan lingkungan. Ada juga mekanisme sanksi gitu ya. Saya juga sebagai pengelola TPS Sarimukti juga mendapatkan sanksi itu karena memang perlu diakui juga yang disampaikan dengan kondisi yang cukup berat. Sarimukti ini juga cukup berat bagi kami untuk mempertahankan kondisinya itu gitu ya. Dan kita sedang berusaha itu. Jadi memang kami harapkan dengan upaya edukasi seperti ini trennya akan semakin membaik dalam 5 sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Jadi kita harapkan memang program Citarum Harum ini bisa terus berlanjut sehingga kualitas Sungai Citarum ini yang tadinya sungai terkotor di dunia ini bisa sedikit naik level lah kira-kira gitu. Betul. Oke, mudah-mudahan ya harapan dari Kang Arif ataupun dari Kang Gunggun dan juga harapan dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga kita harapannya sebagai masyarakat agar semuanya lebih baik lagi ya. Hal-hal baik terus meningkat, hal positif juga kesadaran dari masyarakat juga terus meningkat dan menjadi lebih baik lagi. Betul banget, dan gak kerasa nih Ge, ternyata Pintol Ngobrol Seru MGT Radio yang berkolaborasi bersama DLH Provinsi Jawa Barat itu udah berakhir. Betul sekali, terima kasih banyak buat kamu yang udah hadir di sini, yang udah mampir-mampir juga, ya yang udah juga tanya-tanya juga. Terutama terima kasih banyak buat narasumber kita. Iya betul. Hebat-hebat ini, terima kasih banyak untuk Kang Arif selaku Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPST dan juga ada Kang Gunggun hatur nuhun pisan Akang selaku Ketua Komunitas Agro Preanger yang juga sudah mengedukasi semuanya tentang pengelolaan sampah ini. Betul banget.